Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Asep Yuyun. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara melakukan penilaian menggunakan Flubarro. Keuntungan menggunakan Flubarro ini, jadi kita bisa menilai satu Google Form yang nantinya ada satu spreadsheet yang di dalamnya bisa terdiri dari beberapa muatan pelajaran atau mata pelajaran atau beberapa KD, sehingga nanti hasilnya dengan Flubarro ini kita mendapatkan nilai per mata pelajaran atau per muatan mata pelajaran atau per KD dalam satu Google Form atau satu Google Sheet. Nah, langkah pertama kita masuk dulu ke Google Chrome, lalu kita masuk ke Google Spreadsheet ya, atau spreadsheet yang telah ada. Ini sudah saya siapkan, ini contoh. Oke, selanjutnya Bapak Ibu pilih add-on. Kalau yang akun belajar.id, Flubarro ini sudah tersedia, tinggal Bapak pilih. Kalau belum ada, Bapak bisa pilih add-on, dapatkan add-on. Di sana Bapak Ibu akan masuk ke Google Workspace Marketplace. Nah, di sini Flubarro. Cari, oh ini sudah ada di sini. Kita klik saja ini. Nah, kita install. Lanjutkan. Kita gunakan akun yang akan memanfaatkan Flubarro ini. Oke, ini izinkan. Ini selesai ya. Oke, ini kita close. Ini kita, nah ini di sini ada notifikasi Flubarro sudah aktif dalam spreadsheet Bapak Ibu. Oke, kita close saja. Oke, langkah pertama kita ke alat ya, mohon maaf, ke add-on lagi. Lalu setelah add-on kita ke Flubarro, pilih create assignment. Nah, kita tunggu sesaat prosesnya. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat karena di sini Flubarro akan memilih apakah ini soal, apakah ini identitas. Nanti jadinya kita bisa pilih untuk identitas tidak perlu kita beri skor, sedangkan untuk soal kita bisa beri skor. Nah, di sini terlihat beberapa pertanyaan ya. Kalau normal grading berarti itu merupakan pertanyaan yang harus diberi skor. Kalau tidak ya Bapak Ibu, nah kalau bukan merupakan soal, Bapak Ibu bisa dipilih di sini identify student atau identitas murid ya. Ini kita memilihkan identitas murid, ini juga identitas murid, ini juga identitas murid, ini juga sama. Nah, ini merupakan soal. Oke, soal ya, kita beri skor 1 kalau benar. Oke, kalau sudah kita continue. Nah, sesudah itu kita pada step 2 ini akan memilih kunci jawaban ya. Kunci jawabannya kita sudah buat ya. Untuk melihat cara membuat Google Form untuk beberapa muatan pelajaran atau KD bisa dilihat pada link deskripsi. Oke, kita pilih ini misalkan sebagai kunci jawaban yang guru. Oke, kalau sudah, nah kita tunggu sebentar. Flubarro akan mengidentifikasi nilainya. Nah, ini. Baik. Nah, ini sudah diidentifikasi atau dianalisis oleh Flubarro. Ya, tadi sudah ada 2 murid yang mengisi ini. Nah, ini ada di sini ada maksimal poin, rata-rata, daftar yang terhitung telah mengerjakan soal
ya. Ini juga 0,6. Nah, di sini ya, kita lihat di sini ada pertanyaan. Nah, kita lihat untuk mata pelajaran, misalkan yang pertama PPKN. PPKN ini 3 soal ya. Misalkan, nah di sini kita mau ambil nilai PPKN saja. Di sini klik dulu, klik kanan, lalu sisipkan baris, sisipkan kolom. Nah, di sini kita misalkan tulis skor PPKN. Lalu kita klik lagi di sini, sisipkan kolom lagi, nilai PPKN. Oke, di sini kita bisa lihat soal nomor 1 itu presentasenya itu yang menjawab benar hanya setengahnya 50%. Nomor 2 semuanya benar, nomor 3 semuanya benar. Nah, ini analisis ini bisa digunakan untuk mengukur tingkat kesukaran soal atau dijadikan bahan untuk perhitungan daya pembeda soal. Nah, di sini skor PPKN maksimal 3 ya. Kita pilih sama dengan, terus kita pilih ini zoom dari sini sampai sini, kita enter. Nah, ini dia otomatis ya. Nah, untuk nilai PPKN kita masukkan ini dibagi dengan jumlah skor seluruhnya jika benar, lalu dikali 100 karena kita akan buat per 100 nilainya. Oke, ini dia akan otomatis. Nah, ini kita lanjut ke bahasa Indonesia ya. Kita di blok 2 aja, langsung kita sisipkan 2 kolom. Nah, ini kita copy aja supaya cepet. Ini, nah ini paste ya, langsung kita ganti saja di sini judulnya skor bahasa Indonesia. Ini nilai bahasa Indonesia. Oke, kalau sudah, nah kita lanjut ke IPA ya. Ini kita blok 2 sel, lalu kita sisipkan 2 kolom, kita copy lagi nih dan paste lagi. Karena kenapa? Soalnya sama ya, jumlahnya cuma 3 soal dan juga jumlah skornya 3 ya kalau semua benar. Ini kita ganti jadi IPS. Ini nilai IPS. Oke, kalau sudah, oh mohon maaf, ini bukan IPS, IPA ya. Oke, kalau sudah, kita buat lagi. Ini kita sisipkan 2 kolom. Ini kita copy. Nah, di sini IPS, nilai IPS. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke SPDP. Di sini kan sudah tidak ada nih. Kita tambahkan. Ya, di sini insert, terus sisipkan ya. Sisipkan, pilih kolom ke kanan. Nah, nih. Kita sisipkan lagi, ini klik kanan, kolom ke kanan. Oke, ini kita. Nah, ini udah SPDP ya. Nah, sekarang kita coba mau hitung rata-rata ya, rata-rata average dari ini jumlah menjawab soalnya. Ini kita ganti dan persentase, tapi ini kita ganti, jangan formatnya persen ya, tapi kita ganti
jadinya angka biasa. Nah ini juga sama. Nah ini kita copy paste, jadi rata-rata nilai PPK nya 83 dan rata-rata yang menjawab benarnya itu 2,5 soal. Ini rata-ratanya 100, ini IPA rata-ratanya 67, dan ini rata-ratanya IPS. Oke, nah supaya lebih simpel melihatnya untuk diperlihatkan kepada siswa atau sebagai bahan laporan kita bisa buat sheet baru ya. Ini kita tambahkan sheet baru di sini. Misalkan di sini kita masukkan nilai rekap. Nah, kita masukkan di sini nama. Misalkan ini nilai, atau langsung saja PPKN. Ini bahasa Indonesia. Ini IPA, IPS, SBDP. Nah, supaya cepat ini kita sama dengan aja, sama dengan di sini nama ya. Nah gitu, lalu ini sama dengan ke yang sheet sebelumnya yang nilai PPKN. Nah ini, lalu ini bahasa Indonesia, kita ke bahasa Indonesia yang tadi kita telah ambil nilainya. Oke, IPA kita ambil nilai IPA, IPS kita ambil nilai IPS. Nah, lalu SBDP kita ambil SBDP. Oke, kalau udah, ini kita rapihkan dulu. Rapihkannya gini aja. Oke, itu udah. Lalu ini semuanya di center. Oke, ini kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, nilainya sudah muncul ya. Lalu bagaimana supaya nilainya tidak ada komanya? Kita blok dulu nilai yang akan kita ya pencet yang ini, jadi mengurangi angka desimal di belakang koma. Oke. Nah, sesudah ini kita mau analisis nilai yang masih di bawah KKM misalkan. Kita bisa analisis seperti ini kita blok ya, lalu kita format bersyarat. Nah, di sini sudah diblok yang akan kita berikan peraturan baru atau aturan format. Nah, misalkan di sini format sel jika, nah ini ya, kita pilih misalkan kurang dari misalkan KKM-nya 70. Nah, kita beri nilai warna misalkan orange ya. Nah, ini kita pilih selesai. Nah, kita akan mengetahui secara otomatis langsung nilai yang di bawah KKM. Nanti kalau ada murid yang baru mengerjakan, nanti akan otomatis masuk di sini dan kita tinggal di copy aja. Ini kita tinggal tarik ke bawah ya. Nah, nanti kita tinggal tarik ke bawah, dan juga nanti akan otomatis nilainya itu kalau misalkan di bawah KKM akan berwarna oranye langsung ya. Lalu kita mau masukkan misalkan grafiknya ya, kita masukkan, sisipkan, kita masukkan diagram. Nah, di sini diagramnya mau apa ya, tapi sebelum itu mohon maaf saya lupa, ini kita blok dulu, lalu sisipkan diagram. Nah, ini oke, ini kita bisa lihat nilai PPKN ya. Atau kita misalkan mau bikin ini rata-rata dulu deh.
Nih, misalkan kita mau tahu nilai rata-rata kelas, dan kita akan buatkan grafiknya. Ini kita blok dulu, lalu kita sisipkan, lalu kita masukkan diagram. Nah, ini misalkan yang mau dimasukkan rangkaiannya cuman rata-rata aja, ini dibuang, ini juga dibuang. Nah, ini jadi kita tahu rata-ratanya saja ya. Nah, lalu kita mau ubah judulnya, kita ini klik 2 kali, lalu kita ubah di sini judul, misalkan rata-rata nilai tema 2. Oke, di sini kita bisa warna belakangnya bisa kita ganti warnanya. Di sini warna batas diagramnya juga bisa kita warnai. Lalu ini bisa kita jadikan 3D. Ini kita maksimalkan, ada mode perbandingan kalau misalkan ada yang dibandingkan. Judul diagram tadi sudah, ini teksnya mau berwarna apa ya. Fontnya, ukurannya ini bisa posisinya di tengah, bisa diboldkan. Oke, di sini warnanya bisa dipilih ya. Oke, kalau sudah ke rangkaian, nah rangkaian ini bisa kita pilih ya, sesuaikan. Ini keterangan juga bisa kita otomatis, ada sumbu horizontal, ada sumbu vertikal. Ini kita bisa ganti nih yang nama nih. Ini di judul diagram dan sumbu kita ganti, misalkan ini mata pelajaran, kita bisa boldkan. Oke, nah lalu kita ingin memperlihatkan nilai tersebut kepada atasan kita atau kepada orang tua. Caranya supaya mereka yang bisa melihat langsung kepada sheet ini langsung namanya ini di hide saja. Ini di hide dulu, disembunyikan. Ini juga di hide, disembunyikan. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu pilih bagikan. Nah, di sini kita ganti dulu. Nah, ini pilih siapa saja yang memiliki link, lalu pilih di sininya pengakses, lihat saja, lalu disalin linknya, selesai. Nah, Bapak Ibu bisa membagikan link tersebut ya. Nah, seperti ini nanti akan terlihat. Nah, seperti ini. Jadi nilainya terbuka secara transparan ya. Oke, itu saja mengenai pembuatan atau penilaian menggunakan Flubaroo. Semoga video ini bisa bermanfaat. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.